Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya semester 7, berjumpa lagi dengan saya di pertemuan yang kedua, dan kali ini kita akan membahas beberapa definisi, yaitu etika, moral, norma, dan nilai. Kemudian ada konteks etika. Oke, di pertemuan pertama kita sudah bicara bahwa etika itu adalah suatu cabang filsafat yang mempunyai arti kebiasaan atau buruk, benar atau salah, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, kebiasaan atau watak begitu. Nah, di samping etika ada juga moral. Moral di sini dari bahasa Latinnya itu mos, jamak, artinya cara hidup atau kebiasaan. Namun moral itu penekanannya pada karakter atau kebiasaan yang orang sering lakukan begitu. Lalu bagaimana dengan perbedaan moral dan moralitas? Moralitas itu berkenaan dengan hukum-hukumnya begitu. Misalnya begini, orang yang meminjam uang kepada Anda, lalu dia tidak menepatinya, berarti orang itu tidak bisa dipercaya atau tidak etis, tapi bukan berarti dia tidak bermoral begitu. Lain halnya dengan moralitas yang penekanannya itu hukum-hukumnya, maksudnya itu misalnya seseorang membunuh hanya kepentingan untuk mendapatkan hartanya. Di situ kita bisa lihat penekanannya itu adalah keseriusan pelanggarannya. Artinya orang itu tidak mempunyai moral karena keseriusan pelanggarannya maksudnya begitu ya. Oke, yang ketiga itu norma, dalam bahasa Latin itu Inggris, aturan atau kaidah. Ya, norma itu kita bisa mengenal ada norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun. Dan keempat itu ada nilai. Nilai di sini dalam bahasa Inggris itu value, berarti konsep tentang baik dan buruk yang berkenaan dengan proses dan hasilnya begitu. Bisa juga dikatakan nilai itu adalah suatu konsep dengan niat seseorang begitu. Misalnya begini, orang melakukan atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan, itu bisa dikatakan mempunyai nilai semu, bisa juga dikatakan nilai hipokrisi, yaitu kepura-puraan, artinya dia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan. Tapi sebaliknya, ketika Anda memberikan kepada orang hadiah atau menyumbangkan apapun kepada orang lain, namun Anda tidak menginginkan imbalan atau betul-betul ikhlas atas niat Anda, itu adalah suatu nilai yang real. Artinya Anda memberikan sesuatu betul-betul bukan karena ingin mengharapkan imbalannya begitu. Itu di slide pertama. Lalu kita bisa menemukan atau kita bicarakan berikutnya itu konteks etika. Konteks etika itu ada sumber etika, lalu ada penerapan etika. Sumber etika sendiri terdiri dari filsafat, kemudian ada agama, lalu ada tradisi. Di pertemuan pertama kita sudah katakan bahwa etika itu adalah merupakan sebuah cabang filsafat. Lalu ada sumber etika yang kedua itu agama. Saya yakin dan percaya bahwa orang yang mempunyai agama pasti mempunyai perbuatan atau tingkah laku yang baik. Karena semua agama mengajarkan kebaikan.
baik berhubungan dengan diri sendiri, baik berhubungan dengan kepada orang lain, dan kepada lingkungan. Kemudian sumber etika yang ketiga itu ada tradisi. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi pedoman dalam kehidupan yang menjadi kebiasaan bagi seseorang atau kelompok. Lalu bagaimana penerapan etika misalnya dalam bidang hukum, ekonomi, profesi, administrasi, seni, sosial, dan politik? Kali ini saya akan mengambil contoh misalnya di penerapan etika di administrasi. Misalnya seorang birokrat yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, kemudian dia melayani masyarakat dengan baik dengan tujuan supaya masyarakat puas dengan pelayanannya. Secara itu adalah suatu bentuk contoh penerapan etika yang sangat baik, yang bisa dinilai berhasil karena masyarakat merasa puas dengan pelayanan apa yang diberikan begitu. Oke, yang terakhir ada perbedaan etika dan etiket. Etiket itu menyangkut cara atau tata cara perbuatan yang harus dilakukan. Dia sifatnya berlaku situasi di mana kita tidak seorang diri, bersifat relatif, dan artinya melihat atau memandang dari segi lahiriah saja begitu. Jadi etiket itu misalnya Anda memasuki rumah seseorang, kita harus mengucapkan salam begitu, atau kita makan dengan tidak bersuara, atau menghormati orang tua begitu. Itu etiket, artinya dia berlaku ketika kita tidak sendiri. Begitu ya. Lalu etika, kalau etika itu biar kita sendiri itu berlaku. Artinya dia berlaku secara umum, Anda sendiri atau banyak orang, semuanya berlaku karena dia dari dalam begitu. Kemudian dia bersifat absolut, dan etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dan perbuatan itu sendiri. Oke, hanya itu saja pertemuan yang kedua untuk etika administrasi negara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, itu pertemuan ketiga. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.